Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di podcast Semangat Banyuwangi. Di kesempatan malam hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat saya kagumi, sangat saya jadikan apa ya istilahnya trend center dan lain-lain lah intinya semacam itu. Dan nanti akan bersama-sama kita saling bertukar cerita. Seperti apakah keseruan kita di malam hari ini? Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Mas Ali Sehat ya? gimana nih? Sehat. Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Wah, saya ini model anak muda zaman sekarang tapi bukan selebgram. Mas Lutfi seperti dari kantor ini tadi. Enggak mas, tadi tuh ceritanya aku lagi kondangan. Nah Hmm. kebetulan kantor ini deket sama tempat kondangan. Oh gitu. Jadi mampir lah sekalian. Jadi mampir ya daerah selatan ya. Bener, daerah selatan. Oke, ada. Katanya ini sih mas, karena aku dengar-dengar kalau selatan lagi hype gitu kan. Banyak anak muda yang keren-keren di selatan. Insya Allah semacam itu, tapi sepertinya bukan untuk saya gitu kan. Bukan siapa terus selatan. Maksudnya keren semuanya anak selatan itu, Oke, amin amin ya. kecuali yang baru ini gitu loh maksudnya. Oh, Yang yang baru baru. datang. Saya kan baru berapa bulan ya lebih tepatnya saya pindah ke Sanggar. KTP Oh, Sanggar itu baru beberapa tahun. Cuma ah, waktu itu kan sempat nancep lah istilahnya di Banyuwangi Kota beberapa 1 tahun tepat mungkin 1 tahun belakangan saya ada di sini dan sekarang oke. istilahnya ya jadi orang sinilah, KTP sudah sini, Alhamdulillah Thomas. anak istri sini ya semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tetanggaan ya sekarang ya. Iya, tapi beda ini beda desa. Beda desa lah. Beda desa beda Kalau orang kecamatan. selatan itu berapa ratus kilo tetap deket mas biasanya mas. Oh iya sih mas. Karena kekeluargaan lah kita ya. Karena kekeluargaan ya. Benar. Bahkan biasanya rumahnya sepertinya jauh gitu tapi ternyata mengenal mulai Oh dari iya benar. anak, istrinya, kemudian nanti ponakan-ponakannya semuanya kenal gitu ya. Benar. Kalau daerah selatan. Oke, di kesempatan malam hari ini saya mau challenge apa Mas Lutfi ya sebagai pembukaan ya. Waduh. Takut saya balik di roasting ini nanti. Oke, mungkin bisa disebutkan eh 3 hobi Mas Lutfi apa aja sih? Anjir. Hobiku apa ya mas? Random ya soalnya aku. Oke. Nah ini makanya random itu Coba. Pertama ini sih, kalau aku ngomongin hobi ya. hobi tidur pasti tuh. Hobi tidur. Terus kedua, Berarti enak ya bisa setelah tidur sampean merasa happy ya. Biasanya kalau hobi kan setelah dilakukan iya, iya happy, fresh gitu ya. fresh gitu kan. Terus yang kedua, memang ini sih mas, apa namanya, scrolling media gitu. Bukan TikTok aja. Bukan. Oh, Nah tapi TikTok juga ini loh. TikTok aku juga main TikTok. oh, sama berarti kita sama ya. Yoi. Sama. Oke. TikTok apa scrolling media itu Hmm. hobi deh. Karena informasi kan di situ. Hmm. Terus sama ini mas, sama jalan-jalan. Ya jalan-jalan Jalan-jalan. kemanapun lah, kemanapun. Oke. Yang penting ketika lagi stres, ya wes jalan-jalan kemanapun lah. Naik motor kemana, ngeliat apa itu doang. Jadi hobinya kayak gitu. Jalan-jalan, tiduran dan scrolling TikTok. Uang Media, paling. media. Oh iya, iya media ya, Media. media apapun gitu ya. Apapun, nggak hanya TikTok. Dan uang datang sendiri. Wah, luar biasa ini. Amin. Ya Allah, Oke, amin. berbicara sama uang, Mas Lutfi ini saya perkenalkan terlebih dahulu punya banyak bidang usaha, Amin. bahkan di PNB ya. Hah? PNB? FNB? Iya, ya Allah. FNB. Iya, ada. Ada di FNB, ada. Terus ada di traveling, Ada. ada tour and travel ya. Ya. Sama apa aja Mas? Terlalu banyak sama Mas. Enggak. Kemarin kayaknya mau ini juga apa
apa namanya, sarung itu, jualan Oh sarung. iya, tapi belum sih mas. Belum. Belum ya kalau sarungnya. Tapi ada yang ini sih, ada yang maksudnya tiga tiga bidang bisnis yang hari ini sampai hari ini itu masih berjalan. Oke. Jadi di awal tuh multimedia, Mhm. IT dan Mhm. multimedia, terus yang kedua tour travel, sama yang F&B yang baru-baru ini baru setahun setengah, setahun 3 bulan kayaknya mas. Kalau yang di Setahun F&B, 3 bulan. setahun 3 bulan. Dan ada yang menarik pernah muncul di obrolan kita beberapa waktu lalu bahwa Oh iya, saya masih mengingat wah luar biasa. bahwa hampir seluruh dari apa istilahnya bisnis yang Mas Lutfi jalani itu eh, banyak motivasinya adalah untuk membuat sebuah brand image Ya benar. dari Mas Lutfi. Nah itu bisa diceritakan Mas seperti apa? Oke, jadi gini sih mas, apa namanya? Tadi sebelum sebelum kita memulai podcast, tadi aku ada obrolan sih sama Hmm. sama salah satu foundernya nih di Semangat nih. Oke, Nah gitu ya. kan, bahwa yang aku lihat gitu kan, yang aku riset ternyata, apalagi yang F&B nih ya, apalagi yang Hmm. F&B, eh makanan atau minuman atau Hmm. apalah itu, rasa itu nomor dua kalau di Banyuwangi. Oke. Ya, rasa nomor dua kalau di Banyuwangi. Tapi akhirnya bisnis itu bisa besar, bisa berjalan, tapi nggak ngomongin long time ya, gitu kan. Cuma bilang Istilahnya start viral gitu kan, viral gitu ya. gitu. Nah mereka-mereka yang akhirnya si owner ini famous gitu di Banyuwangi. Gitu. Berarti pertamanya harus famous dulu, harus terkenal dulu. Iya, kalau di Banyuwangi ya, kalau di Banyuwangi itu seperti itu. Nah, dan kebetulan memang di bidangku adalah IT sama multimedia gitu kan, di branding gitu kan. Bidang branding, bahwa kalau ngomongin branding ya namanya branding itu banyak, personal branding iya, terus product branding iya kayak gitu, terus branding apa namanya, nama-nama perusahaan iya kayak gitu. Nah, akhirnya di sini selain aku jual produk, aku memang mulai beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu tuh lagi garap podcast tuh. Podcast memang udah mulai aku coba tata personal brandingnya dulu karena aku butuh gitu kan, aku bilang aku butuh. Untuk apa? Yang pertama ya aku butuh untuk apa namanya, penjualanku kayak gitu kan, penjualan produk-produkku, bisnis yang lain kayak gitu mas. Oke, jadi itu sebagai istilahnya Attention dulu mas. attention ya. Kita Mas Lutfi di situ intinya ingin seperti mungkin kalau seniman kan membuat sebuah karya seni Ya, gitu kan. benar. Nah Mas Lutfi ini sebagai istilahnya dirinya barangkali ingin dikenal, intinya kan kita semuanya membawa amal gitu kan. Iya. Nah berarti di situ kan ada hal yang harus dikenang ketika kita mungkin suatu saat nggak ada atau suatu saat kita sudah berada pada pencapaian apapun gitu kan. Nah ini adalah proses yang kemudian Mas Lutfi create untuk seseorang mengenal Mas Lutfi semacam itu mas. Benar. Oke, menarik sekali sih karena memang dulu sempat saya kan ngobrol sama Mas Lutfi bahwa Mas ini loh salah satu produknya gitu kan. Ya, Salah satu produk kulino yang ketika kita lihat di Instagram itu bukan main-main sih. Dari mulai apa kemasan, kemudian warna apa segala macam, psikologinya udah dapet semuanya, konsepnya udah dapet semua, bahkan kontennya udah dapet ketika Mas Lutfi waktu itu bikin apa ya kalau dibilang voice over ya kalau di iklan gitu ya. Oh iya. Itu dengan jingle tapi agak panjang gitu yang teleponan itu kan. Wah ini udah sangat matang ini sampai ke arah sana gitu kan, sampai saya bilang gini mas, nggak takut ketika sudah terlalu matang nanti ekspansinya mau kemana gitu kan. Seperti halnya orang bikin lukisan, ketika lukisan itu sudah memang benar-benar udah final gitu kan, mau dikembangkan kayak gimana, otomatis kan membuat bisnis baru. Nah Mas Lutfi ini membuat kulino udah bisa dibilang wah ini
bahkan bisa dicontoh oleh produk lainnya gitu. Ini udah maksimal gitu. Nah, Mas Lutfi bilang bahwa itu semua adalah portofolio Yep. sebenarnya gitu. Yep. Itu ceritanya memang karena itu tadi ya, brand image yang ingin dibentuk. Yep. Pertama juga ini sih Mas, apa namanya? Kalau ngomongin bisnis nggak melulu menjual sebuah produk karena ada beberapa bisnis yang jasa kayak gitu kan. Nah, dari Kulino ini memang multi efek sih sebenarnya ketika buat produk Kulino gitu. Pertama aku memang dapat dari penjualan sebuah produk, dan yang kedua ketika semua konsep yang udah aku taruh di Kulino itu kan pasti dilihat sama kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, akhirnya nggak sedikit orang yang menghubungi aku dan tim untuk apa? Untuk bertanya, konsultasi, dan sampai ada beberapa media yang minta di set up kan gitu. Jadi untuk ini gimana sih caranya nge-branding? Oke. Nah, ini gimana caranya nge-branding? Ini gimana caranya set up si bar kayak gitu. Nah, seperti itu Mas sebenarnya kayak gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin kulino, banyak orang yang bertanya, kok banyak ya produk kulino gitu ya, kok nggak konsisten dan lain-lain gitu. Banyak sekali yang bilang kayak gitu. Namun aku bilang bahwa sebenarnya ada bisnis yang lebih besar dari sebuah penjualan produk gitu. Oke, Yang misi pertama, ya. ya itu sih sebenarnya. Karena kalau ngomongin terlalu idealis itu juga nggak baik. Idealis atau realistis gitu biasanya. Iya, harus dibarengi sama realistis dong Mas. Nggak idealis terus. Iya, kamu idealis tapi finansialmu tercukupi. Kalau enggak. Dan perlu juga berarti melihat istilahnya mungkin kebiasaan orang sini. Pasti. Seperti hanya kuliner itu kan ada kopinya, ada coklatnya, ada tehnya juga. Ada. Yang kemarin saya sempat komen teh apa itu namanya? Ini apa namanya? Butter Pipi. Yang warna mana Mas? Yang bunga-bunga. Oh iya, bunga-bunga. Ya ada. Sampai saya tanya, emang ini bunga bisa di iya ada, bunga ini marigold. Nah, itu kalau di India Mas. Kalau di India memang dibuat pertama buat teh, yang kedua memang dibuat sembahyang. Dibuat sembahyang memang itu. Karena memang mungkin warnanya yang ngejreng gitu. Tapi ternyata ketika aku coba riset, itu ada manfaatnya banyak ternyata gitu. Aku lupa ya manfaatnya apa kayak gitu. Kandungannya yang ada di dalam ya. Benar-benar. Oke, jadi sampai ke sana. Dan kemarin Mas Lutfi juga sering lagi ngembangin ini berani berkebun kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Terus istilahnya jaga lingkungan kita dengan tetap memanfaatkan ini. Cupnya luar biasa bagus sih. Jadi mana-mana mau buang gitu kan. Memang iya Mas, memang manfaat tujuannya. Ini boleh diminum juga nggak sih? Boleh ya. Sekarang kan nggak cuma ditampilin doang, tapi diminum. Jadi kenapa cupnya yang seperti ini? Memang karena visi misi kita itu ramah dengan lingkungan. Jadi cup yang kita pakai ini bisa refill gitu loh. Jadi ini bisa dibawa ke sana? Iya, jadi nggak dibuang gitu. Nah, dan selain cup ini, makanya aku buat sebuah gerakan loh itu, gerakan yang namanya ingin berkebun. Nah, akhirnya ya selain aku jual produk, ya harus ada impact dong, gitu kan, harus kembali lagi gitu, harus ada impact untuk orang lain, menjaga lingkungan. Nah, akhirnya dari situ lah kenapa buat ingin berkebun. Berarti ada sisi idealis dan realistisnya tadi jalan bersama-sama gitu ya. Harus, jangan idealis doang. Nah, ini coba saya minum juga lah. Sambil ya, pas ngomong gitu kan. Iya, ngelak ya. Oke, ini lagi kita juga ada Mas sebenarnya di semangat itu kan. Kita sebenarnya nggak hanya sosial media gitu kan. Ya? Di semangat itu juga kita punya beberapa produk. Salah satunya juga ini. Keripik yang kemarin sempat juara. Kita ada keripik itu, ada kaos dan lain-lain. Jadi sama sih sebenarnya bahwa
ekspansi itu juga penting ya. Pasti. Ada kalanya kita mencoba beberapa bisnis untuk tahu bisnis apa sih yang realitanya di masyarakat paling diterima, paling bisa jalan gitu kan. Ya walaupun mungkin nanti ada image bahwa kita nggak konsisten gitu kan. Tapi ya kita sebagai anak muda gitu kan, dan kita masih semuanya juga ranahnya coba-coba dan lain-lain, apa salahnya? Toh apabila itu juga dikondisikan semaksimal mungkin. Nah, ini menjadi pertanyaan juga sama Mas Lutfi. Ketika banyak sekali bidang disiplin apa ya, usaha tadi, mulai dari makanan, travel hingga IT dan lain-lain gitu kan, ngaturnya kayak gimana sih Mas? Jadi gini Mas, kalau aku sendiri gitu kan, kalau aku sendiri jelas nggak bisa, pasti nggak bisa. Akhirnya aku membuat tim gitu kan, aku membuat tim yang memang menghandle lini bisnis yang ada gitu. Jadi nggak jadi satu, cuma aku tetap ikut berpikir gitu kan, ikut berpikir di situ. Terus tapi nanti kalau udah di bagian kulino ya di kulino kayak gitu, di bagian di tour ya tour, kayak di IT ya di IT kayak gitu sih Mas. Jadi aku memang kita harus pintar-pintar mendelegasikan gitu kan, mendelegasikan ya kan, mendelegasikan dan memanajemen gitu. Jadi kita harus bisa memanajemen, setelah itu kita harus bisa memilih atau bisa pintar mendelegasi kayak gitu. Kalau akhirnya ketika memang banyak bisnis, akhirnya kan pikiran kita kan tercampur ya, pasti itu Mas, itu pasti tercampur. Namun kalau teman-teman di sini juga pintar mendelegasikan, nah itu nanti akan terbagi gitu loh. Jadi kita nggak terlalu berat mikirnya, ya kan, nggak terlalu berat. Ya ibaratkan lek wong angon bebek, lek wong siji ki yo abot ngangon 500 bebek abot. Tapi lek dibagi 3 orang, akhirnya kan 500 bagi 3 gitu kan. Nah, ya seperti itulah analoginya kayak gitu. Oke, jadi ini kita butuh tim. Jadi memang apa ya? Istilahnya penting juga sih. Karena kan kalau saat ini mungkin banyak orang yang ada yang belum paham bahwa ketika kita punya skill di sekolah itu kan kita dididik untuk punya skill kan, mulai dari SD sampai kuliah dan lain sebagainya. Tapi ketika di tempat kerja sebenarnya kan ada yang kualifikasinya bekerja dengan tim dan tidak gitu kan. Ini yang kemudian saya sambungkan ke sana bahwa ketika kita sudah punya tim, penting juga untuk kita bisa bekerja secara tim. Baik itu kita mendelegasikan itu tadi, atau memang secara apa ya istilahnya, memang bawaan kita bisa satu mengcover, dua memang memanage sedemikian rupa. Nah itu yang dilakukan Mas Lutfi. Wah keren sih. Dan secara branding apa segala macam sampai video juga kemarin Mas Lutfi juga. Turun tangan ya, serba ya. Iya, karena pertama Mas. Tangannya udah banyak ini kemana-mana. karena pertama memang harus turun tangan juga. Karena kemarin voice yang di ini, wah Mas Lutfi keren juga ini. Saya sampai kesaingan itu. Yang mana? Telepon ibu. Oh iya. Ya, itu COVID ya. COVID kalau nggak salah belum bisa pulang ya ini. Iya, sama COVID. Kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang wah itu kreativitas sih, mulai dari voice-nya, pembawaan itu juga nggak mudah loh. Pembawaan itu nggak mudah, mengimajinasikan cerita itu juga nggak mudah gitu kan. Sampai buat apa aja itu tadi Mas? Sampai apa aja itu, video juga ya? Iya, jadi editing juga. Video itu kan video iklan, terus jadi di Kulino ya, ini kan ngomongin Kulino. Jadi ada video iklan, terus jingle, ada musiknya juga, ada jingle. Terus ada ya konten-konten kecil ya kayak voice itu tadi, terus foto produk pasti. Ya cuma itu aja sih kalau ngomongin ini. Sama setiap bulan kita merubah-rubah menu Mas. Kayak gitu. Setiap bulan? Ya nggak setiap bulan juga sih. Maksudnya istilahnya kalau orang mungkin pas moodnya bikin ini ya, gitu ya. Benar lebih ke mood sih memang kan. Kalau aku pribadi memang aku nggak begitu paham tentang keilmuan ini ya, maksudnya menu-menu kuliner aku nggak paham, tapi akhirnya ada tim yang aku pasrahi gitu untuk riset
Jadi kalau di perusahaan kan pasti ada R&D tuh, Hmm, research hmm, and development. hmm, Nah, hmm. si temanku ini yang akhirnya megang peran itu gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Dan itu dikondisikan masing-masing daerah Mas ya. Karena kan cabangnya ada di mana aja itu. Ini Mas, jadi kalau ngomongin akhirnya manajer ya, aku anggap di situ aku sebut manajer. Jadi si manajer itu megang kendali di beberapa outlet kayak gitu. Gitu. Tapi nanti di setiap outlet itu mesti ada leadernya. Jadi Hmm, kayak gitu, ada yang bertanggung jawab di outlet. cocok sih katanya pembisnis itu kan kita membuat bisnis jangan sampai eh, sebuah kegagalan apabila yang membuat bisnis masih disibukkan dengan bisnisnya sendiri. Iya, benar Mas. Membuat bisnis ownernya jalan-jalan seperti Mas Lutfi ya. Amin amin. Amin. Harus sih. Oke, pertanyaan berikutnya Mas, melanjutkan yang tadi sebagai pertanyaan pertama. Ini pertanyaan berikutnya setelah beberapa pertanyaan pengembangan gitu kan. Eh, Tiga cita-cita Mas Lutfi yang belum tercapai. Tiga cita-cita yang belum tercapai. Yang pertama, aku tuh punya keinginan Mas, punya keinginan ya punya yayasan. Yayasan Yes, yang bergerak di bidang pendidikan. 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 Aku dulu ini sih, waktu kecil aku pernah punya almarhum om, Hmm. adiknya bapak. Itu bangun sebuah panti asuhan di Bali. Hmm. Panti asuhan di Bali di Sanur. Teman-teman bisa datang ke panti kalau memang ingin itu. Nah, almarhum itu selalu yang bilang gini dari kecil, aku kecil. Eh, Lut, seapi-api uang, sebagus-bagusnya manusia, ketika kamu bisa bermanfaat, apalagi dengan teman-teman yatim piatu, kayak gitu. Dari situ wes aku benar-benar sampai sekarang ke bawah, Mas. Hmm. Sampai akhirnya beliau meninggal kemarin, baru-baru ini aja kok, kemarin meninggal. Yang kemarin Mas Iya, Lutfi. nah itu yang aku story itu, nah itu beliau. Jadi kalau bilang ada impian yang belum tercapai, salah satunya itu. Terus kedua, em, tentu tentu kita memiliki orang tua yang kita sayangi gitu kan. Tentu memiliki orang tua yang kita sayangi. Ya ada keinginan yang belum tercapai. Contoh mungkin mungkin ini umum dengan teman-teman yang lain kayak menghajikan orang tua itu umum. Tapi memang pada akhirnya ya impian umum itulah yang jadi ini Jadi apa prioritas ya. yes penyemangat lah kayak gitu. Setelah dari dua impian tadi, apa lagi ya Mas, ada impian apa ya, ini mungkin ya, karena aku memang nggak tahu kenapa pingin usaha pingin usaha ya, citanya freedom, pinginnya bebas. Kalau Freedom. kalau ketika usia udah tua, pinginku ya sama keluarga gitu. Nggak lagi mikirin kerjaan gitu loh, itu kepinginanku sampai sekarang, nggak mikirin kerjaan ya kok, ya tinggal tinggal itu tadi, ngopeni pondok, ngopeni kayak gitu, itulah Mas yang tak ingin. Dan Yang itu belum tercapai ya, ngomongin belum tercapai. yang belum tercapai ya. Tapi sekarang sudah dirintis lah ya intinya Iya, dari sana. udah mulai ke sana sih Mas, sudah mulai ke sana beberapa hal kayak ya dari si pondoknya Om yang udah dibangun kayak gitu. Setidaknya kurang lebih aku banyak belajar ke situ gimana cara memanajemen eh, panti atau pondok kayak gitu, itu gimana, itu udah mulai belajar lah, udah mulai nata kayak gitu aja sih. Tapi terrealisasinya kapan ya belum tahu, ya semoga aja gitu sih. Tapi yakin pada semesta bahwa setiap Sangat mimpi yakin. itu akan terwujud ya pada masanya. Nah, semua orang pasti punya sebuah mimpi dan ada kalanya orang itu mimpinya memang sedang proses, ada kalanya yang terhenti, atau mimpinya memang sengaja untuk dihentikan dan beralih pada mimpi lainnya gitu kan. Nah,
Mas Lutfi dengan berbagai hal yang istilahnya kalau apa ya, kita ngomong pencapaian, keberhasilan dan lain-lain, saya yakin bahwa ketika anak terlahir dan melalui step by step itu semuanya adalah berhasil gitu kan. Pasti berhasil gitu kan. Dan ada nggak sih Mas cerita tentang membangun sebuah mimpi itu yang kemudian Mas Lutfi menemukan titik mungkin sulit, jenuh dan lain-lain. Sulit dan jenuh yang sering yang mana Mas? Kalau ngomong sulit dan jenuh sama sih ya Mas, sama aja sih. Lebih kalau sekarang sih lebih banyak sulit ya. Dan semoga habis ini nggak sulit gitu ya. Bukan sulit sih Mas, sebenarnya bukan sulit sih. Lebih ke butuh effort lebih. Iya, effort lebih dan momen. Dan momennya lagi ya, pandemi kayak gini-gini ya. Momen. Jadi kayak apa ya, kalau aku bilang like ngomongin jenuh pasti jenuh. Semua orang yang kerja jenuh pasti. Apalagi kalau ngomongin soal wirausaha ya Mas, aku bilang ini wirausaha. Ya sangat lebih jenuh lagi ketika kalau kamu punya produk terus produknya nggak kejual. Nah itu sih. Itu lebih jenuh lagi. Gitu. Itu lebih pressure yang tanpa sadar kita tumbuhkan gitu ya. Bedanya ketika temen yang aku lihat, aku punya banyak temen yang kerja, sejenuh-jenuhnya dia gitu kan, dia tetap dibayar per bulan. Masih ada dana aman ya, aku bilang gitu, masih ada dana aman. Sedangkan kita yang melakukan usaha, melakukan bisnis itu beda. Kita mau rajin dapat uang, nggak rajin juga ngeluarin uang gitu loh Mas. Jadi kita belum rajin itu dapat uang, nggak rajin juga malah tambah beban. Gitu kan, karena kita ada biaya-biaya lain gitu, ada biaya-biaya lain, dan kita nggak ada uang bulanan yang kemarin ketika bangun. Nah terus apalagi ngomongin pandemi, mau ekspansi susah, nggak ekspansi banyak, akhirnya banyak pemodal besar datang gitu kan, pemodal besar datang, akhirnya ya waktu dan momen. Jadi ya wis kita bertahan hari ini itu udah sangat baik. Jadi kita menunggu momen gitu, menunggu waktu sambil kita ya proses lainnya gitu Mas. Kita proses lainnya yang sebenarnya capaiannya nanti tetap di jalan yang sama kayak gitu. Tuh kalau dibilangin kesulitan ya ada sulit. Ya jenuhnya paling itu aja sih. Kalau kejenuhan dalam bisnis yaitu mungkin kok nggak dapat uang nggak gitu kan, nggak dapat uang, kok belum untung dan lain-lain, kayak itu jenuh pasti ada, setiap manusia pasti. Kayak sulit ya itu tadi, sulit itu. Jadi kalau ngomongin sulit itu biasanya di awal sih Mas, ketika kita mendevelop sebuah produk di awal itu ya sulit memang. Tapi yang intinya sama, klise dan juga hampir semuanya orang mungkin sarannya sama, tapi reaksinya juga berbeda-beda gitu kan. Benar. Terkait dengan ya siapa yang bertahan pasti. Iya benar. Pasti ini gitu kan, sekuat apapun kita. Nah ini yang kemudian walaupun kita semuanya tahu jawabannya, kualitas kita, ketekunan kita menjadi sebuah hal yang memang dipertaruhkan di sana gitu kan. Ke depan berarti selain kulino ada lagi Mas? Barangkali rancangan? Ada Mas. Ada ya? Ada. Wah jadi, ini mungkin aku cerita dikit aja. Jadi aku kan suka berkebun ya, bukan bertani ya. Bukan. Gini. Bukan akhirnya nanti aku didengerin nggak suka tani nggak gitu enggak. Jadi aku tuh seneng Mas nanam ya bibit-bibit kecil di samping rumah kayak gitu, itu seneng banget. Tapi di konding sawah ambil pakku gitu ya sama bapak, itu aku selalu yang
Gitu loh. Wah, ini serius ini sawah kayak gitu kan. Tapi aku sebenarnya suka gitu loh, suka dengan gini sih. Kalau kalau ikut bapak kan banyak hal yang mungkin memang itu mengedukasi gitu kan, mungkin mengedukasi, cuma karena mungkin akunya aja yang nggak kuat gitu kan, kayak like mager di sawah ini yang buat ngerapat ngene gitu gitu kan, selalu yang komen yang kayak gitu. Dan bagiku itu kadang aku lagi di komeni wong waktu itu kan, itu sebel gitu loh. Akhirnya males mau ke sawah gitu kan. Tapi pada dasar aku suka nanam. Akhirnya yang aku cerita tadi, aku buat ingin berkebun gitu kan. Terus ini proses legalitas legalnya udah kemarin udah aku ajuin ke Kemenkumham. Nah itu aku buat ya ini namanya TMIB Mas, Tani Muda Indonesia Berkarya. Nah di situ jadi aku yang mempersiapkan sih, ya semoga tidak terhold gitu kan, nggak ketahan dulu, semoga ya keinginan tentang berkebun dan ya bisa terkonek dengan bisnis-bisnis yang lainnya kayak gitu. Ada. Tapi sebenarnya kalau dari akademis pendidikan akademisnya Mas Lutfi apa sih Mas? Kayaknya isi deh. Enggak Mas, apa? Aku di ini IT, Amikom aku. Oh, di Amikom, cuma memang karena banyak teman-teman penggiat seni kan di sana. Akhirnya aku sering ke sana gitu Mas. Bahkan dibilang teman Amikom sama teman isi lebih banyak teman isi. Gitu. Jadi pulang kampus gitu sore gitu kan. Ya wes ikut ke isi gitu loh, ikut ngelihat teman-teman lagi dalang, ikut teman-teman lagi mahat, ikut teman-teman lagi nyoret-nyoret kanvas dan lain-lain. Jadi akhirnya kebentuk di situ loh Mas. Karakter ya apa ya, bukan karakter sih, maksudnya kayak jiwa seninya juga ya terangkat gitu. Walaupun aku sebenarnya bukan anak seni gitu loh. Cuma kan akhirnya banyak yang kupelajari kayak gitu. Kayak ya tadi Mas bilang tuh, yang aku bilang juga soal ya wes wong urip iki kudu duwe karya untuk bisa dilihat, dirasakan sama orang, biar apa yang kita kerjakan tuh berimpact gitu loh. Ya kita kan nggak tahu ya kapan nyawa kita gitu kan. Ya gajahnya meninggalkan gading gitu kan. Itu hewan loh. Masa kita mau meninggalkan, nggak ada yang ditinggalkan gitu kan. Ya jangan juga meninggalkan hal yang kurang baik gitu. Itu sih akhirnya banyak belajar dari teman-teman isi kayak gitu. Ayo berkarya intinya berkarya ya. Dan gitu. Dari setiap karya itu kan pasti ada nilai positifnya, ada amalnya di sana pasti. Gitu kan janjinya ada amal yang tidak pernah putus-putus gitu kan. Iya benar termasuk ilmu dan lain-lain. Karena menarik sekali ketika saya kenal Mas Lutfi pertama, kayaknya foto pertamanya Mas Lutfi yang saya lihat adalah Marsan deh. Oh iya benar ya. Gandrung ya. Ya gandrung. Mas Lutfi ternyata jadi gandrung. Ya pasti. Itu konsep apa Mas? Ini sih Mas, itu bantu teman sih dari proyeknya Kemendikbud. Jadi ada teman yang memang dapat proyek dari Kemendikbud untuk membuat sebuah buku. Jadi buku tata rias, gitu kan, tata rias tentang gandrung. Jadi situ ada gandrung yang wanita, ada gandrung yang cowok kayak gitu. Nah di situ pembedanya apa kayak gitu, terus apa aja yang ada kayak gitu. Cuma itu sih. Itu bantu teman. Banyak pengalaman, banyak teman, banyak rezeki nanti. Amin. Pasti Mas, ya? Pasti. Kalau ngomongin teman tuh, ya gini sih, kadang rezeki kita tuh di teman kita. Iya, aku selalu meyakini itu. Karena bagaimanapun juga ketika dari lahir sampai kita nggak ada nanti gitu kan, rasanya teman adalah orang yang memang selalu kita butuhkan gitu kan. Pasti. Orang lahiran ya tetangganya datang. Pasti. Orang meninggal tetangganya datang, saudaranya datang. Dan nanti kan istilahnya ada prinsip apa ya, kalau di enggak tahu ini di Jawa atau di mana. Ketika orang meninggal itu kan tandu ya. Yeah. Tandu.
Dan kalau yang apa istilahnya yang mengantarkan ini sedikit pasti jadi omongan bagi paling kalau Iya, koncone gitu benar. kan. Tapi yang kalau seandainya yang datang banyak, Banyak, wah ini nah, pasti banyak amalnya nah, kayak gitu. benar. Kayak tadi aja sudah ini kan Mas Lutfi habis Iya, ini kan. habis kondangan. Oh iya habis datang Nah, kondangan. Nah, barangkali kemarin tetangga-tetangganya akan berpikir orang mana, maksudnya siapa kayak gitu kan. Tapi ketika melihat banyak tamu undangan yang datang, bahkan sampai kalangan-kalangan tertentu, nah ini kan kemudian jadi, wah ternyata banyak temannya. iya. Ternyata temannya orang penting kayak gitu-gitu kan. Ini yang kemudian ya dicocokkan lah sama tadi. Iya, benar, Mas. Oke, Mas Lutfi, ini sebagai closing statement, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita, terutama generasi muda ini, yang mungkin saat ini lagi berproses, saat ini lagi berjuang untuk menggapai mimpi mereka, baik itu yang barangkali mimpinya dipandang sebelah mata atau ya tadi antara realistis dan apa tadi Ya, idealis. idealisnya masih campur aduk gitu, mungkin ada pesan. Kalau dari aku sih pesannya ini sih, Mas, apa namanya? Buat teman-teman yang sekarang ya, buat teman-teman yang sekarang jangan berhenti untuk mencari teman. Hmm. Bahkan teman burukmu itu, gitu kan. Bahkan kalau kamu berteman dengan orang buruk, itu juga aku bilang bermanfaat gitu, bilang bermanfaat. Asalkan enggak ikut ke hal Hmm. buruk itu gitu. Boleh kamu berteman, nggak usah milih-milih teman gitu kan. Karena apa? Karena nanti banyak ilmu yang akan kamu dapat gitu kan, banyak rezeki yang kamu dapat kayak gitu. Jadi ber apa ya? Carilah koneksi yang banyak, aku bilang itu, carilah koneksi yang banyak. Terus yang kedua, buat teman-teman yang punya ide, terus idenya masih dianggap sebelah mata, lakukanlah gitu. Tetap kerjakan. Yang jelas kalau punya ide, pastikan idemu itu bermanfaat enggak ke banyak orang gitu. Kalau kamu hanya ide terus anggap aja memperkaya dirimu sendiri gitu ya, nah, memperkaya dirimu sendiri itu nggak akan bertahan lama. Itu tentu nggak akan bertahan lama. Ketika kamu beride, kamu punya gagasan tapi bisa berimpact ke banyak orang, itu lebih bertahan lama. Itu kalau ngomongin soal ide gitu kan. Terus apa lagi tadi Mas ya? Eh, ada pesan apa lagi ya Mas? Itu sih. Oh iya, dan jangan lupa teman-teman itu berkolaborasi lah. Oke. Gitu, berkolaborasi lah. Karena apa? Karena kalau ngomongin Superman itu berat untuk di dunia hari ini. Kita harus butuh super team. Gitu. Oke, seperti ya. Yes, super team. Jadi kalau kayak tadi mendelegasikan. mendelegasikan itu kita butuh tim, bukan kamu sendiri. Teamwork dan network berarti. Benar banget Mas. Terima kasih Mas Lutfi perjumpaannya di malam hari ini. Ya nggak tahu teman-teman nanti mutarnya malam, siang, pokoknya malam lah. Harus diputar dong. Harus diputar, iya pasti diputar. Cuma tapi gini, orang-orang seperti kita kayaknya mutarnya pasti malam gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Karena malam itu adalah paginya kita. Iya benar Mas, benar. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.